Yayasan Bakti Kinasih Mandiri atau Rumah Kinasih merupakan lembaga kesejahteraan sosial disabilitas yang beralamatkan di Dusun Bambang, RT 1 RW 1, Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Rumah Kinasih mempelopori gerakan kewirausahaan bagi teman-teman inklusif dengan membuat karya sehingga dapat mandiri dan berdaya saing. Bertujuan melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas secara mandiri, Rumah Kinasih memberikan keterampilan yang bernilai ekonomis dengan difasilitasi dan pendampingan. Hasilnya, para penyandang disabilitas selain memperoleh bimbingan juga memperoleh kesempatan kerja serta penghasilan. Hingga saat ini, Rumah Kinasih membina lebih dari 50 penyandang disabilitas, mulai dari disabilitas intelektual, disabilitas sensorik, disabilitas tubuh, disabilitas mental (ex-ODGJ), yang beberapa di antaranya adalah berasal dari warga setempat. Fasilitas yang diterima oleh klien atau penyandang disabilitas ini antara lain jaminan asuransi BPJS Ketenagakerjaan, konsumsi, pemeriksaan kesehatan 1 bulan sekali, seragam kerja, dan juga royalti untuk setiap penjualan produk yang dihasilkan. Dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kegiatan di Rumah Kinasih diawali dengan kerja bakti membersihkan lingkungan asrama dan sekitar. Selanjutnya, kegiatan diakhiri pada pukul 13 waktu Indonesia Barat setelah sholat zuhur berjamaah dan makan siang. Iwo sing sret iwo jenenge apa, Ha? Satu. Ya, sing kaya bebek. Dua. Sing iki mau. Tiga. Diulang ya. Sing sret tok iwo jenenge apa, Ha? Satu. Sing kaya bebek. Loro. Sing kaya kiti. Tiga. Tak tambahi setongkas. Sing kaya kursi iki jenenge Empat. papat ki bahasa Indonesiane Empat. 4. Iki mau piro, Sa? Satu. Iki, Dua. iki, Tiga. iki. Tiga. Bar 3 apa? Tiga. Bar 3 Empat. Tok, Mas. Iki li. Nah. Jadi Dua. apa? Bisa pinter aku. Sa. Satu. Iki. Dua. Iki. Tiga. Iki Empat. Iki li. Nah. Bisa kan? Bisa, Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Aziza dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Dan video kali ini merupakan video pertama saya yang pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktek pengalaman saya dengan judul Analisis Pembiayaan Bank terhadap Sociopreneurship Batik Ciprat Rumah Kinasih. When the fire burns out, calling me when I'm drunk, remind me of what I've done. And I know it ain't pretty when you're trying to move on. Yeah, I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days, these days. Usaha mikro kecil menengah
atau UMKM merupakan salah satu pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Gerak sektor UMKM amat vital untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Karena UMKM cukup fleksibel yang dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. Perannya yang cukup besar dalam pembangunan nampaknya harus selalu diberdayakan agar manfaatnya semakin dapat dirasakan. Tidak semua pelaku UMKM berasal dari latar belakang keuangan yang sehat. Sebagian besar akan membutuhkan pinjaman awal dengan suku bunga yang wajar untuk menghasilkan modal guna memulai sebuah usaha. Tidak hanya usaha komersial saja yang membutuhkan modal, kewirausahaan berbasis sosial atau sociopreneurship pun tentu memerlukan modal yang besar untuk keberlangsungan usahanya. Karena sociopreneurship di era pandemi ini telah menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan sosial di Indonesia dengan fokus utamanya membangun usaha berbasis pemberdayaan masyarakat lokal. Masyarakat penyandang disabilitas khususnya yang secara umum masih mengalami kesulitan dalam mengakses ranah dunia kerja. Meski dalam Perundangan Hak Pekerjaan, wirausaha dan koperasi telah dituangkan, namun berbagai kendala teknis dalam penerapan di lapangan masih belum mampu diakses dengan optimal. Batik Ciprat merupakan produk unggulan Rumah Kinasih yang merupakan hasil buah karya dari teman-teman penyandang disabilitas. Dinamakan batik ciprat karena proses pembuatannya adalah dengan mengetukkan kuas dari jarak tertentu sehingga timbul motif semacam percikan atau dalam istilah Jawanya disebut cipratan. Uniknya, motif yang tercipta tidak akan sama antara satu dengan yang lainnya. Cipratan demi cipratan yang mereka buat seakan menjadi nyawa dari selembar batik yang dihasilkan. Dibuat di atas lembaran kain katun primissima ukuran 2 meter x 1,15 meter ini dapat dihargai dengan 170 sampai dengan 500 ribu rupiah. Namun, jika dijual dalam bentuk lainnya seperti baju, tentu akan bernilai lebih mahal dengan ongkos jahit sekitar 9.000 sampai dengan 20.000 rupiah. Dari selembar kain batik yang dihasilkan juga mampu disulap menjadi tas, dompet, masker kain, mukena, dan berbagai aksesoris lain. Secara umum, permasalahan yang terkait dengan financing di Yayasan Bakti Kinasih Mandiri ini adalah keterkaitannya dengan pihak-pihak bank konvensional atas aset-aset yayasan sebagai jaminannya. Pengurus yang dalam wawancara kali ini diwakili oleh founder Rumah Kinasih sendiri, Bapak Edi Cahyono, menyadari bahwa kondisi keuangan yang dibiayai dengan pembiayaan dari bank konvensional memang kurang sehat. Terlebih, bunga tidak wajar yang diberikan oleh pihak bank sangat memberatkan bagi yayasan. Apalagi di saat pandemi seperti sekarang ini, di mana pemasaran produk tidak sebanyak jika sebelum pandemi. Ini mengakibatkan produksi juga menurun. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Zainal Dwi Prasetya, bagian produksi. Sehingga pendapatan pun juga kian menurun yang berakibat pada keterlambatan dalam pemberian gaji karyawan atau para penyandang disabilitas itu sendiri. Memang, di awal pendanaan yang diberikan oleh bank beberapa tahun silam boleh dikatakan sangat lancar, tetapi dengan bunga yang sebesar itu dirasa kurang menguntungkan bagi nasabah, terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini. Kemudian, saran yang dapat diberikan dalam hal ini adalah ketika nanti tanggungan telah terselesaikan, ada baiknya jika dalam hal pinjam-meminjam untuk beralih ke bank syariah saja. Karena selain tidak akan membebankan kepada nasabah dengan bunga yang tidak wajar, pihak perbankan syariah tentu akan memperhitungkan naik turunnya usaha si nasabah dalam membayar angsuran. Solusi yang diberikan terkait bagaimana mendapatkan dana untuk dapat secepatnya melunasi tanggungan dengan pihak bank antara lain: pertama, segera membuat program kerja baik jangka pendek, menengah maupun panjang untuk bisa mendapatkan donasi dari pihak-pihak pendukung yang dimaksud oleh yayasan.
Yang kedua, mencoba kembali membuka wisata edukasi batik Ciprat Rumah Kinasih dengan protokol kesehatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah tentunya. Yang ketiga, tidak bosan-bosan untuk mempromosikan produk baik secara online maupun offline. Dan yang terakhir, jika beberapa opsi di atas belum berhasil, ada baiknya jika yayasan harus merelakan salah satu asetnya. Tujuannya tidak lain adalah agar tanggungan cepat terselesaikan, keuangan yayasan juga sehat dan semakin membaik. Dengan beberapa formula di atas, diharapkan Yayasan Rumah Kinasih dapat dikenal masyarakat luas, pemasaran produknya juga semakin meningkat, serta dapat tetap berjalan, bahkan semakin maju dan berkelanjutan. Seperti motonya, yaitu Rumah Kinasih mewujudkan kewirausahaan inklusif. To show for it now, and I know it ain't pretty when the fire burns out. Calling me when I'm drunk, remind me of what I've done. And I know it ain't pretty when you're trying to move on.